Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan zat aditif dan zat adiktif. Video pembelajaran dibuat untuk memenuhi tugas magang 1 di MTS Sunan Kalijogo, Mojokediri. Kompetensi dasar yaitu 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.6.1 mengamati bahan makanan di lingkungan sekitar yang mengandung zat adiktif serta tayangan berita penyalahgunaan zat adiktif. 3.6.2 menjelaskan zat adiktif yang ditambahkan pada makanan dan jenis-jenis zat adiktif serta penyalahgunaan dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi 4.6.1 melakukan percobaan tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. 4.6.2 menyimpulkan dan melaporkan hasil identifikasi jenis-jenis zat adiktif dan zat adiktif. Untuk zat adiktif seperti contoh pada makanan dan minuman. Pengertian zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Zat aditif biasanya ditambahkan ke dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan stabilitas makanan tetap terjaga, untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin merusak atau hilang selama proses pengolahan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif terbagi menjadi 7 macam, yaitu pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, sedangkan zat aditif buatan yaitu zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan bakunya pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Untuk yang pertama, zat aditif sebagai pewarna. Pada gambar 1.1, pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman agar menarik. Perhatikan gambar 1.1. Menurut Anda, apakah warna makanan pada gambar 1.1 terbuat dari bahan alami? Pada umumnya, pewarna alami aman untuk kesehatan, sedangkan pewarna pakai yang disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan. Lalu bagaimana kita mengetahui makanan atau minuman yang mengandung pewarna makanan alami atau tidak? Maka kita akan membahas tentang pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang diperoleh dari alam, misalnya tumbuhan atau hewan. Bahkan bahan di sekitar kita dapat dipakai sebagai pewarna alami. Daun suci dan daun pandan dipakai untuk sebagai pewarna hijau dan aroma makanan. Selain itu, stroberi dan buah naga memberi warna merah pada makanan. Pewarna alami mempunyai keunggulan yang lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi. Namun, pewarna alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya juga kurang kuat atau pucat, dan jenisnya terbatas. Di tabel ini terdapat jenis-jenis pewarna alami. Bisa dibaca. Untuk yang 1 berasal dari buah murbei dan anggur, 2 kuning berasal dari kunyit, oranye berasal dari wortel, hijau berasal dari daun suci atau daun pandan, 5 coklat berasal dari kakao, merah buah naga dan stroberi, hitam luwak atau arang. Namun arang tidak dianjurkan untuk makanan. Untuk yang kedua yaitu pewarna buatan, diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia yang menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Pewarna pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya apokaroten yang mempunyai warna oranye mirip dengan wortel. Beberapa pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan, juga yang di industri tekstil dan cat. Berikut tabel
tabel jenis-jenis pewarna buatan dapat digunakan dalam makanan dan minuman. Ini yang diperbolehkan dan yang telah diizinkan. Bisa dibaca pada tabel. Sebagian besar orang senang menggunakan pewarna buatan membuat aneka makanan yang berwarna. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya lebih murah, praktis dalam penggunaannya, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak mudah rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen, sehingga pewarna yang telah melalui pengujian keamanan yang diizinkan pemakainya untuk makanan dan minuman dinamakan Certified Color atau Certified Color. Pada gambar 1.1 merupakan contoh makanan dalam kemasan yang telah diizinkan pemakaiannya. Contoh dari bahan makanan yang telah diizinkan pada gambar ini. Pewarna buatan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produksi makanan dan minuman. Namun, sebagai besar masyarakat masih menggunakan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan keuntungannya, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Contoh pewarna makanan atau minuman, ada yang mengandung beberapa logam seperti antimoni, arsenik, barium, kadmium, korinium, raksa, merkuri, dan selenium yang bersifat racun bagi tubuh. Jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang dalam makanan dan minuman terdapat dalam tabel ini. Yang kedua yaitu pemanis, merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua yaitu jenis pemanis alami dan buatan. Pemanis alami yang digunakan sebagai rasa manis adalah pada makanan gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan sesuai dengan keperluan penggunaan. Pemanis alami juga mengikuti takaran tertentu. Apakah kamu sering menggunakan gula untuk membuat teh atau kopi di rumah? Pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa mempunyai rasa manis untuk mengganti pemanis alami atau gula alami. Contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfat, dan sakarin. Berikut tabel perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan dan alami. Sukrosa atau gula, tingkat kemanisan dibandingkan gula pasir memiliki 1. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, periksalah aturan pemakainya. Yang ketiga, pengawet. Pada gambar 5.6, manakah makanan yang masih layak dimakan atau tidak? Pada gambar B, makanan tidak layak untuk dimakan karena sudah ditumbuhi jamur, bakteri, dan mikroorganisme. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang tumbuh pada makanan atau minuman. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Misalnya fermentasi pada makanan atau minuman dan oksidasi pencoklatan atau browning dan reaksi enzimatis lainnya. Contoh bahan pengawet dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel 5.7. Pengawet bahan makanan atau minuman dengan memberikan zat aditif seperti pada tabel merupakan cara pengawatan secara kimia. Cara lain pengawetan makanan adalah dengan cara pemanisan. Misalnya ikan asin, manisan buatan atau daging panggang dapat awet secara alami. Metode pengawetan lain adalah cara fisik, misalnya dengan menggunakan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran.
Untuk yang keempat yaitu zat penyedap. Penyedap pada gambar titik 5 terdapat dari penyedap alami, yaitu dari rebusan daging dan tulang. Untuk penyedap alami lainnya berupa garam, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, seri, kencur, kunyit, ketumbar, dan kayu manis. Selain penyedap alami, terdapat juga penyedap buatan. Penyedap buatan digunakan pada makanan adalah vestin yang mengandung senyawa monozium glutamat atau mononatrium glutamat. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Microcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome, dengan gejala pusing, mulut kering, lelah, mual, atau sesak nafas. Dosis makan penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. 5. Pemberi aroma adalah memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Zat pemberi aroma berasal dari bahan segar atau ekstrak bahan alami, misalnya ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak astiri, dan vanili. Pemberi aroma merupakan senyawa sintetis yang disebut dengan esen, misalnya amil kaproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, etil buritat, aroma nanas, vanilin, aroma vanili, dan metil antranilat, aroma buah anggur segar tersebut memberi aroma sintetis. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilitaskan makanan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu pada pengental alami, misalnya pati, gelatin, gum, dan alginat. Pada gambar 5.9, makanan tersebut diberi pengental alami, yaitu berupa larutan pati. Untuk pengemulsi adalah bahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air, dan sebaliknya minyak dan air tidak saling campur, namun bila ditambahkan sabun atau kemudian keduanya dicampurkan, maka terjadi zat pengemulsi. Pada contoh makanan, lecitin terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones, mentega. Apabila ditambahkan zat pengemulsi lemak dan air pada mayones dan mentega, maka akan tercampur. Apabila lecitin tidak ditambahkan pada makanan, maka mayones dan mentega akan terpisah.